Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum agroklimatologi dengan judul penggunaan anemometer dengan saya Sherly Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Pendahuluan, latar belakang. Angin merupakan unsur cuaca yang krusial karena berperan dalam proses distribusi energi panas, uap air, dan polutan di atmosfer, serta memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian seperti penyerbukan dan laju transpirasi tanaman. Secara fisik, angin didefinisikan sebagai massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah akibat adanya perbedaan gradien tekanan. Di sektor pertanian dan lingkungan, kecepatan angin memegang peranan krusial karena memengaruhi laju evapotranspirasi, penyerbukan tanaman, hingga distribusi polutan di atmosfer. Lakitan 2018. Pengukuran kecepatan angin menjadi sangat penting dalam studi lingkungan untuk memahami pola sirkulasi udara mikro yang memengaruhi kenyamanan termal dan produktivitas lahan. Menurut Prawiro-Wardoyo 2015, kecepatan angin yang diukur di permukaan sangat dipengaruhi oleh kekasaran medan, hambatan seperti vegetasi atau bangunan, serta ketinggian tempat pengukuran dilakukan. Instrumen standar yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin secara kuantitatif adalah anemometer, di mana jenis kap anemometer merupakan perangkat yang paling umum digunakan dalam observasi meteorologi permukaan. Sudarsono 2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani DKK 2022 dalam jurnal Meteorologi dan Geofisika, akurasi data angin di lapangan sangat bergantung pada penempatan sensor yang bebas dari hambatan fisik di sekitarnya, guna menghindari terjadinya turbulensi lokal yang dapat mendistorsi hasil bacaan. Oleh karena itu, pemahaman teknis mengenai cara kerja dan kalibrasi alat ini merupakan kompetensi dasar bagi praktisi di bidang agrometeorologi maupun sains atmosfer. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Prosedur kerja, alat dan bahan yang digunakan ada anemometer sebagai alatnya dan angin sebagai objek yang diukur. Cara kerja. Berikut cara kerja penggunaan alat anemometer. Hasil. Berikut tabel hasil pengamatan anemometer yang dilakukan selama kurang lebih 1 minggu. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, fluktuasi kecepatan angin tidak hanya dipengaruhi oleh siklus diurnal atau perubahan waktu, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca sesaat, seperti terjadinya hujan pada 3 hari terakhir masa praktikum. Penurunan kecepatan angin hingga mencapai 0,0 m/s saat waktu pengukuran pada hari-hari terakhir tersebut berkorelasi dengan fenomena atmosfer di mana presipitasi atau hujan seringkali disertai dengan perubahan tekanan lokal dan stabilitas udara di lapisan permukaan. Secara teoritis, saat hujan turun, suhu udara cenderung menurun dan kelembaban meningkat yang dapat menyebabkan massa udara menjadi lebih berat dan stabil, sehingga seringkali menurunkan kecepatan angin horizontal di permukaan tanah. Lakitan 2018. Variasi waktu pengukuran juga menjadi faktor kunci. Data menunjukkan bahwa meskipun pada jam tertentu angin bertiup kencang seperti 0,8 m/s pada siang hari, namun pada jam lainnya angin dapat benar-benar tenang. Perbedaan ini merupakan karakteristik dari gustiness atau sifat angin yang tidak konstan, yang sangat dipengaruhi oleh gradien suhu antara permukaan tanah dan udara di atasnya. Anhardt 2021. Pengambilan data yang dilakukan di luar ruangan dengan metode mengangkat anemometer ke udara selama 1 menit bertujuan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang lebih representatif dan meminimalisir pengaruh turbulensi sesaat
akibat hambatan di permukaan, seperti gesekan dengan tanah atau benda sekitar. Ahrens 2021. Metode pengukuran manual dengan durasi tunggu 1 menit ini sangat krusial dalam penggunaan anemometer digital. Durasi tersebut memberikan kesempatan bagi sensor kap atau fan pada alat untuk mencapai keseimbangan momentum dengan massa udara yang bergerak. Tanpa adanya hambatan fisik di luar ruangan, anemometer dapat menangkap pergerakan udara secara lebih bebas. Namun, faktor lingkungan seperti hujan tetap menjadi pembatas utama yang menyebabkan nilai kriteria sangat lemah mendominasi pada beberapa sesi pengamatan terakhir. Hidayat dan Purnomo 2023. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anemometer digital sangat efektif dalam mengukur fluktuasi kecepatan angin yang dipengaruhi oleh waktu pengamatan, kondisi cuaca, dan metodologi pengukuran. Data menunjukkan bahwa kecepatan angin tertinggi cenderung terjadi pada siang hari akibat pemanasan radiasi matahari, sementara pada pagi dan sore hari, angin cenderung berada pada kriteria sangat lemah. Faktor eksternal seperti hujan pada 3 hari terakhir pengamatan terbukti menurunkan stabilitas massa udara dan kecepatan angin secara signifikan hingga mencapai 0,0 m/s. Selain itu, teknik pengukuran dengan mengangkat anemometer ke udara selama 1 menit di luar ruangan merupakan langkah penting untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan representatif, karena memberikan waktu bagi sensor alat untuk merespons dinamika pergerakan udara tanpa hambatan permukaan yang berlebihan. Secara keseluruhan, dinamika angin di lokasi praktikum sangat bergantung pada siklus diurnal dan gangguan cuaca sesaat yang memengaruhi profil mikroklimat setempat. Daftar pustaka. Sekian video praktikum saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.